Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Selvi Rahmadani. Saya dari SMA Negeri 2 Sebulu. Di sini saya akan menceritakan legenda pesut Mahakam. Pada zaman dahulu, di sebuah desa, hiduplah sepasang suami istri bersama dengan dua orang anaknya, anak laki-laki dan anak perempuan. Pak Pung adalah nama dari ayah mereka. Ia hidup sebagai petani dan menangkap ikan. Mereka hidup bahagia dan damai. Tetapi suatu hari istri Pak Pung jatuh sakit dan akhirnya ia meninggal dunia. Kini pekerjaan Pak Pung kian menjadi lebih berat. Lantaran ia harus bekerja sebagai petani, menangkap ikan, serta harus mengurus dua orang anaknya. Pak Pung merasa kesepian. Lalu suatu hari di desa tersebut mengadakan pesta panen. Semua masyarakat bergembira atas pesta tersebut, termasuk Pak Pung. Pak Pung turut bernyanyi dan menari bersama gadis yang cantik, dan timbullah perasaan suka dan jatuh cinta di dalam hatinya. Dan Pak Pung lantas mengajak gadis tersebut untuk menikah, dan ternyata lamarannya pun diterima. Dan Pak Pung kini hidupnya tak kesepian lagi karena sudah menikah dengan gadis tersebut. Kini Pak Pung dan istrinya hidup bahagia dan damai. Namun semakin hari habitat buruk Pak Pung mulai terlihat. Sang istri selalu berlaku kasar dan suka menghukum kedua anak tersebut dan tidak memberinya makan. Lalu suatu hari kedua anak tersebut disuruh untuk mencari kayu bakar di hutan. Namun kakak beradik tersebut tidak mendapatkan kayu bakar. Hingga akhirnya kedua kakak beradik tersebut bermalam di hutan. Malam itu kakak beradik kelaparan. Beruntungnya mereka menemukan seorang kakek-kakek tua. Kakek tersebut mengajak kedua kakak beradik untuk pergi ke arah utara. Di sana mereka menemukan sebuah pohon yang penuh dengan buah-buahan. Anak-anak diperbolehkan untuk mengambil buah-buahan sepuas mereka. Namun hanya boleh satu kali kembali. Namun sayangnya kedua kakak beradik tersebut tak sadarkan diri alias terlupa diri. Keesokan harinya kakak beradik tersebut kembali ke rumah. Namun mereka tidak menemukan kedua orang tua mereka. Mereka bertanya kepada para tetangga, dan para tetangga memberitahukan lokasi baru Pak Pung. Lekas kakak beradik tersebut langsung pergi mencari informasi baru Pak Pung. Dan tibalah kakak beradik di sebuah ladang. Di ladang tersebut terdapat pondok yang tak lain adalah rumah baru Pak Pung. Kedua anak tersebut kelaparan, dan kakak beradik langsung masuk rumah dan mencari makan. Beruntungnya mereka menemukan nasi ketan di atas periuk yang panas. Karena sudah menemukan makanan, mereka langsung saja menyantap hingga habis dan puas. Karena sudah puas dan kenyang, kakak beradik pergi mencari udara yang segar. Karena masih merasa kepanasan, akhirnya mereka memutuskan untuk melepas baju mereka dan pergi ke sungai untuk bermandian di sana. Dan tibalah Pak Pung dan istrinya di dalam rumah.
Mereka kaget karena melihat persediaan makan mereka yang sudah mereka buat telah habis. Mereka heran dan langsung mencari siapakah gerangan yang menghabiskan makanan tersebut. Hingga akhirnya Pak Pung dan istrinya tiba di tepi sungai. Pak Pung dan istrinya melihat 2 ekor ikan pesut. 2 ekor ikan pesut tersebut berenang, timbul, dan tenggelam sambil memancurkan air dari hidung dan mulut mereka. Melihat 2 ekor ikan tersebut, Pak Pung merasakan bahwa kedua ikan itu ialah anak mereka. Pak Pung dan istrinya sangat menyesal, khususnya sang istri. Sang istri sangat menyesal atas perbuatannya kepada kedua anak tirinya. Namun, penyesalan itu selalu ada di akhir. Dan kesimpulan dari saya, apapun tindakannya, berhati-hatilah.